warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, kelas 11 IPA 6, program keterampilan multimedia dan seluruh pemirsa TV Madrasah Man 1 Karanganyar. Hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 6 September 2023. Kita bisa mengadakan live streaming pembelajaran dengan para tamu istimewa kita yang alhamdulillah hari ini bisa hadir menemani kita di sini. Tak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita selalu diberkahi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu pengetahuan yang dicurahkan kepada keluarga besar Man 1 Karanganyar. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca umul kitab bersama Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Kita masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Humas Man 1 Karanganyar. Kepada Pak Nasrul, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada yang terhormat para tamu undangan dan seluruh siswa siswi Madrasah Al-Yaqin Karanganyar, terkhusus untuk kelas 11 MIPA 6 jurusan keterampilan multimedia. Marilah kita tidak pernah jemu, tidak pernah hendak istilahnya untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dari mulai kita membuka mata kita hingga nanti akhirnya kita menutup mata kita tidak pernah lepas namanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah lelah untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita semoga digolongkan dalam umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih saya ucapkan kepada para tamu undangan dan sekaligus anak-anakku sekalian yang luar biasa bahwa pada kesempatan kali ini, di hari ini, hari Rabu tanggal 6 September 2023 merupakan hari yang spesial menurut saya, karena saat ini kita bisa mengadakan live streaming untuk pembelajaran yang tidak hanya sebatas multimedia tapi juga ada multi talenta, karena dihadiri oleh berbagai praktisi, juga akademisi, ahli, alumni. Ini orang multimedia tapi multi talenta dan juga multi universe kayak ini. Jadi dari berbagai galaksi. Beliau bahas itu dari iNews, Metro TV Kocek tulisan iNews, iNews. Nah, dari iNews. Kemudian Pak Bambang, beliau ini juara di dunia media itu. Terus kalau kita lihat banyak banget yang beliau nanti bisa sampaikan. Beliau bergelar doktor, tapi kalau saya malah menyebutnya udah profesor kalau ini. Bambang dari suhunya multimedia. Kemudian alumni ini juga luar biasa, di sini pernah merasakan juga di bangku yang Anda duduki ini, dan pernah jadi ikon juga. Kalau Anda lihat di bagian bawah itu ada terpampang fotonya beliau ini. Ini luar biasa ini. Maka pembelajaran ini semoga Allah meridhoi dan insya Allah ini akan menambah banyak inspirasi, motivasi, dan berbagai hal positif lainnya.
Dan saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada tamu undangan Pak Bambang, Bu Asri, dan Mbak Aulia dan Mas Tegar yang ada di belakang sana. Dan semoga kegiatan ini nantinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kami pun juga mohon maaf andai kata kami dalam penyambutan baik anak-anak maupun para tamu undangan ya banyak sekali kekurangan. Ini merupakan proses pembelajaran buat kita semua. Jadi apapun yang kita lalui ini, kita hanya bisa berdoa semuanya akan memberi manfaat dalam proses kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada guru acara. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara yang kedua adalah materi multimedia yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang. Beliau adalah dosen pengajar di Poltekkes Bakti Mulia dan Ketua APMMI. Hari ini beliau mau berbagi ilmu tentang memanfaatkan gadget untuk keperluan digital marketing yang produktif. Untuk Pak Bambang, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mulai. Ini kontak saya. Kalau pengen tahu lebih detail ada di sini. Kemudian, saya ngawalinya dari sini. Suatu saat Nabi itu akan masuk ke masjid. Kemudian di depan pintu masjid itu Nabi melihat orang yang sedang lalu lalang. Kemudian Nabi bertanya, anak muda, kenapa segera tidak masuk ke masjid dan segera sholat tahiyat masjid? Maka orang ini mengatakan, Muhammad, aku ini iblis. Loh, terus kenapa? Aku ini menggoda manusia yang sedang sholat itu. Kenapa tidak segera kamu lakukan? Saya takut sama orang yang sedang tidur itu. Loh, kenapa? Orang yang sedang tidur itu alim, pinter. Jadi target pertama ketika Anda mengikuti hal seperti ini ataupun secara umum ketika Anda sekolah, maka targetnya itu pinter. Pinter itu bagaimana? Pinter itu begini. Kalau Anda masih berada di sini tingkatannya, ini. Di sini itu adalah remember. Kalau Anda menerima pelajaran masih mengingat-ingat, dihafalke, diiling, itu pinter. Tapi tahapannya paling peringkatnya adalah paling rendah sekali. Pinter ini paling rendah. Maka ketika Anda sekolah, jangan berusaha ngapalke, apalagi ngapalke mantan. Mbak Aulia harus ini mantannya lokal. Aku juga. Oke, jadi jangan dihafal, tapi bagaimana? Harus understanding katanya di atasnya. Guru pasti tahu ini karena ini adalah taksonomi blue. Jadi harus mengerti pelajaran itu. Jangan dihafal, tapi potongan-potongan katanya itu harus dilihat kata kuncinya. Kemudian kata kunci itu dimengerti dan kemudian Anda boleh merangkai sendiri. Nah, itu akan jadi mudah. Itu pun tingkatannya masih mudah. Maka harus diimplementasikan di atasnya. Jadi kalau Anda menerima pelajaran multimedia dari Pak Nasro, Pak Iwan, ini ada kakak tingkatmu, seniormu, kemudian bisa diimplementasikan. Nah, itu Anda sudah pintar lebih tinggi lagi. Maka pasti saya diajarkan tingkatannya uang yang misalnya pintar itu kayak apa. Itu sebaik-baiknya adalah orang yang mendapatkan ilmu dan diamalkan. Jangan sampai tidak diamalkan. Pokoknya rata ajari sholat, biar saya masuk surga saya sendirian. Itu bodoh. Kenapa? Pak aku ajarkan sholat sak dunia, maka kafirnya surga Allah tidak akan muat. Masih sangat cukup. Ya. Kemudian di atasnya adalah analis begini. Kita minum
ini pakai sedotan itu bisa nyedot. Tapi ingat, ada pohon kelapa. Pohon kelapa itu kok buahnya ada airnya. Opo batangnya jadi sedotan yo. Setidaknya kalau Anda sudah bisa berpikir begitu, Anda sudah pinter di atasnya lagi. Tapi biar Anda pinternya maksimal, maka Anda harus mendevelop, membangun. Ini yang akan kita bicarakan. Anda jangan dua ilmu tok, bisa mengimplementasikan tok. Nih bagaimana kemudian mendevelop cuan-cuan baru, pendapatan baru, biar Anda mendapatkan penghasilan di luar sing dikai wong tuamu. Oke. Nah, ini saya lagi di dalam terus kayak ini. Ini tahap awal. Jadi kalau Anda cerdas, dodolan tidak usah kayak gini maksudnya, tapi kita bisa menggunakan marketplace yang sudah ada. Dengan menggunakan ini kita nggak usah pakai otot, tapi pakai otak. Dengan seperti ini, maka kita bisa jualan. Terserah, yang beli dari mana saja. Yang penting yang kedua adalah Anda berbagi. Berbagi apa? Berbagi penghasilan kepada tukang go hutan. Sama bersih dulu orang yo ngurus rumah dewe. Sekarang sudah enggak lagi. Ada agent goblin misalnya pakai ini, saya nggak endorse ini. Ini yang bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak? Ini jadi lebih efektif. Nah, saya udah mulai ini tahun 2004 itu jadi kepala produksi di sini. Tapi saya yakin yang dilihat pasti yang berdua itu. Tapi saya jualan yang buri itu lagi. Nah, sing bengong itu kan ini kecokok itu loh. Ini juga saya nggak tahu, ini nggak sengaja. Tapi kameramennya ini mungkin saya kok nakal. Bigo-bigo nakal banget sih Pak Sugeng ini. Nah, dulu teman-teman, kalau kita wawancara dulu masih kayak gini, saya didatengin wartawan TV. Tapi ingat, ini yang namanya foto berbicara. Foto berbicara itu kita tanpa ngasih caption, Anda pasti tahu, oh ini lagi diwawancarai sama TV, kan gitu. Ini foto berbicara. Nah ini saya siaran, jadi saya juga siaran dari penyiar radio juga. Masih mau saya. Kalau sekarang juga masih. Ini saya jadi host di TV, pernah juga. Ini di RRI, ini RRI kebetulan ya. Bukan depan RRI. Jangan nih di depan RRI ketemu saya sama Mbak Aulia. Nah ini saya jadi Kifu Marah, jadi narasumber juga. Wah ini don't play at your home. Oke, ini saya di Jakarta. Ini di USA. Nah, selepas saya ini Pak Nasrul ini kayaknya Pak Nasrul sudah di sini. Kemudian, nah ini di Ternate. Di Ternate gratis loh. Jadi kalau bisa, nah nanti kan Aulia materinya public speaking ya. Ya. Nah, kalau Anda bisa punya kemampuan public speaking, bisa diundang kayak gini, saya jadi cowok panggilan. Cowok panggilan, panggil sana sini. Oke. Nah, ini di Lombok, di Mataram. Ini MC di radio. Nah, ini Ustaz. Saya jadi Ustaz juga. Jadi saya waktu bingung profesinya sebenarnya apa. Nah, iya. Ini nyari. Nah, ini sebagai contoh sebenarnya ketika Anda cari donasi di jalanan, mungkin sudah mulai bisa bergeser. Manfaatkan saja menggunakan pembayaran digital. Saya dodolan bensin. Nah, ini dari kondektor barang. Ini tukang masak juga. Ini tukang di lawang mau dodolan sate kelinci. Ini dodol bubur ayam. Iya. Tapi saya bangga menjadi dosen. Kenapa? Karena jadi dosen itu pasangan yang paling tepat. Makanya saya bojone Pak Nasrul di sini. Itu bejo.
Karena kalau Anda nanti Pak cari pasangan juga guru teruskan. Karena kalau nanti cari pasangan tukang Pertamina nanti akan bilang dimulai dari nol lagi ya. Kalau istrinya itu sekretaris nanti akan bilang, cuma begini aja Pak. Kalau istrinya itu penjaga hotel nanti akan bilang, Pak kurang 5 menit Pak. Kalau istrinya itu dokter gigi baru digoyang sudah dicabut. Nah guru gimana? Sudah selesai anak? Ya Pak, mari kita ulangi sekali lagi. Rambut gitu ya. Oke, jadi bukan yang kayak gitu. Oke, personal branding. Personal branding ini kaitannya apa? Tampil di depan publik. Jangan dikira saya tampil di depan publik seperti dulu sudah kayak gini. Enggak. Saya alami juga kaos krobes itu pertama-tama dulu. Jadi jangan khawatir ketika Anda nanti ngomong di depan orang itu terus duduk tidak apa. Mbak Aulia kan bisa ngomong nanti misalnya sampai kayak gitu, enggak, prosesnya ada. Saya akhirnya sudah sampai diundang ke Pasus, diundang jadi public speaker di sana. Kenapa? Saya tanya, kenapa sih Pasus kok butuh public speaking? Karena begitu sersan ke atas, mereka harus selalu berhadapan dengan kayak dia ini wartawan. Nah orang yang beli wartawan, ngomong belakang. Kalau atasannya kan tebak. Jadi ngomongnya sama wartawan harus ketok-ketok sing ngape, ngomongnya runtuh dan sebagainya. Di Polda DIY, saya juga begitu. Suatu saat saya ke Polda DIY itu waktu itu kok dihormati ngopo, kok aku nenek mulia nih, kok aku dihormati. Perasaan aku nenek bapak jadi polisi. Ternyata dia itu loh apa? Sen lagi polisi anyaran, ada pendidikan gitu. Berarti saya itu jadi narasumber. Oh ternyata memang butuh hormat. Jadi aku kayak polisi ternyata kayak itu. Oke, tampil di depan publik. Portofolio. Mulai sekarang Anda gawe apa wae dicatat. Nyatetnya sekarang tidak di kertas, tetapi di medsos. Kenapa? Hubungannya dengan pelamar kerja. Saya menerima mewawancarai calon dosen. Apa yang terjadi? Cuma tak takoi IG-nya apa, TikTok-nya apa, YouTube-nya apa. Terus dia ngasih tahu gitu, tolak. Namun dia IG-nya ini followernya mau 10. Iya tak tolak. Kronologinya apa? Orang kalau posting di IG itu jujur. Jadi tipsnya cowok-cowok nanti kalau pengen dapat pasangan gampang tontonan lagi IG. Karena kalau dia sering posting cari itu jujur. Ceweknya juga begitu tontonan postingannya jujur. Tapi tips selanjutnya, kalau cowok pengen melihat calon pasangan itu hebat atau enggak, jalan di WA pada saat subuh. Ya, bangun ya. Nek meneng wae kira-kira so. Jajal Mbak udah di WA nek pas subuh. Nek cowok gampang. Dijadwalan pada waktu maghrib. Yuk, bulan yuk jam 5. Loh, kok jam 5? Ya ora apa ngajak wae. Terus apa? Suruh ngimami. Nah, nek salat zuhur asar ngimami sapa wae iso. Nek maghrib kudu ngomong, muni kudu tapi udah apik suarane. Nek ngomongnya apa yang ngimami ra iso, wis dodek imam. Nih, ini tipsnya. Coba panggilan tadi sudah saya katakan kayak saya. Mbak Aulia itu pernah biasa saya, Pak gimana caranya dapat penghasilan sehari 1 juta jual diri. Loh saya jual diri juga. Saya kalau nggak jual diri apa kan ditimbali ke Pak Nasrul. Kan gitu. Untuk bisa jual diri apa yang dijual? Kualitas. Gitu. Jabatan. Orang kalau mulai jabatan, lihat aja. Kalau ada orang kok tiap hari posting tentang dirinya. Ini kalau naik orang nyalek, mestinya penjabat, ya kan? Naik pangkat sama. Kimchi, tidak ada L-nya. Nah, kenapa? Saya ke Korea. Saya lihat Bopi profesor, Bopi profnya, Prof Nasrul, tahu nggak profnya? Provokador. Pasti dijadi kimchi sekolah ini. Kenapa? Kimchi itu mukul, dikai sambel, rasanya menurut saya orang enak. Tapi kenapa setiap kali ada tamu pasti diarahkan ke sini?
Pemerintah Korea itu melindungi UMKM-nya yang ada di sana. Handphone Samsung, sopo sing ngerti? Gizi tidak ada 10 tahun yang lalu. Sekarang siapa yang tidak tahu Samsung? Semuanya tahu. Kenapa? Karena risetnya kampus diberikan kepada industri kecil. Industri kecil dan risetnya diberikan kepada kampus yang drive pemerintah. Sehingga apa? Nah, dana ini bisa maksimal di kampus karena sumber pengetahuan. Sedangkan industri kecil dia mendapatkan input produk-produk yang akan berkembang di masyarakat. Inilah makanya industri kecil harus dilindungi dengan baik. Saya tidak mendapatkan juga di Korea ada TV selain Samsung dan LG. Kenapa? Dumping, tahu dumping? Dumping itu harga di dalam negeri itu tinggi, harga di luar negeri murah. Bahkan dumpingnya Korea lebih tinggi daripada di Jepang. Ini sehingga jangan pernah bermimpi ke Korea pulaan Samsung, harganya mahal, lebih murah di Indonesia. Ini fenomenanya 3 bulan terakhir. Ada yang masih pakai teller untuk nabung panas loh? Masih? Diso. Sekarang nabungnya udah pakai CDM, nggak perlu lagi ketemu kasir santri, suwe, tapi masukkan CDM sudah nggak ada apa-apa lagi. Jadi trennya sekarang buku tabungan itu atau di frame, bahkan sudah nggak ada buku tabungan lagi. Sekarang, kenapa? Karena organisasi tabung. Oke, banyak koran tutup. Ini loh ceritanya, dia dulu koran cetak, sekarang mana masih ada, nggak ada lagi. Tutup. Satu TV, bahkan radio punya channel itu. Punya. Nih, untuk apa? Pelengkap. Sekarang kalau lebih banyak nonton TV apa radio? Pasti YouTube. Nih, iklan radio turun. Reklame di jalanan isinya cobanen. Nek seneng terus nek ora seneng balik no. Artinya apa? Rapai, ben aku disengeni ra apa-apa. Kok ben manggil aku. Kan coba panggil. Nih 3 bulan terakhir iklannya ada di mana? Di TV? Enggak. Di radio? Enggak. Di mana? Di IG, di Facebook, di TikTok, di Google Ads, di YouTube. Bahkan itu perusahaan-perusahaan kecil UMKM mampir di sana. Nih, ayo. Kok salah di saya lupa bagi GB ya? Nanti tak kasih tutup. Lebih banyak beli pulsa telepon atau pulsa data? Nah, kan jawabannya jelas toh. 3 bulan terakhir lebih banyak nonton TV atau YouTube? Bahkan sekarang TV itu pada rusak. Keserangan saya TV saya di rumah Samsung udah berapa tahun terus lagi bunggu jadi soket orang sebenarnya baru beli. Ini tadi yang saya katakan. Nih sekarang ATM pindah ke handphone kita, transfer tanpa biaya. Ini saya, ini dari cerita. Sekarang masih ada nggak? Nggak tahu. Nih banyak loh di jalanan loh. Nih nambahnya di mana? Di sini ada di sini semuanya. Nih YouTube, pada punya YouTube sekarang. Nih sekarang radio juga punya YouTube. Kamera besar-besar. Ini kameranya Trans TV sama kameranya Kompas TV. Tak pakai. Wek kanggo iki pegel seminggu ora rampung. Sekarang cuma pakai di bawah itu. Pakai HP. Tadi saya sebelum kesini ketemu sama wartawannya TV One. Sarapan sama saya. Kamera di Mas. Ya ini kameranya Pak. Sekarang cuma pakai ini. Pakai kayak gini aja. Cuma mengandalkan kayak gitu aja. Bahkan siaran langsung live. Saya sendiri cuma pakai handphone. Dan terus pegang ini kok gimana caranya? Pegang tuh mic ini disambungkan ke mic HP. Jadi live. Gila nggak? Jadi fenomenanya luar biasa. Nih, ini Mas Klasik, katanya mau kesini. Nah, katanya mau kesini tapi belum sampai ini. Itu Mas Klasik cuma pakai HP aja. Oke.
talkshow. Dulu ini di TV ya. Saya jadi host di TV itu Burina itu zamannya Burina. Saya jadi hostnya Burina waktu itu. Nih, ini direkturnya Jurok waktu itu. Ini rektornya Uniped. Terus ada pengusaha lagi di sana penyanyi. Sekarang cuma pakai HP itu. Podcastan pakai HP. Tidak ada masalah. Musik, ada yang bisa main musik digunakan untuk apa sekarang? Kenapa tidak kemudian direkam jadi karya lagu, kemudian bisa diagregatorkan jadi uang lagi? Dan sekarang tidak lagi ada orang musik yang besar, cukup pakai kayak gini sekarang, kecil, dan parahnya lagi bisa diaransemen menggunakan software. Jadi alat musik apapun sekarang sudah bisa dikerjakan pakai software. Bahkan kalau Anda lihat di TikTok itu, di YouTube, lebih ekstrim lagi, semua alat musik ada di sini, bisa dikerjakan. Nih, ini dulu sama mantan selagi ini. Mantan. Nah, sekarang kamar kos-kosan jadi studio rekaman, dan hasilnya lebih bagus. Gak perlu lagi ngantri-ngantri di studio. Nih, bahkan sekarang pakai Simulate juga udah bagus. Terus video klipnya juga diedit. Bikin video klip ini di Tawaman. Sekarang bisa pakai green screen, blue screen, dan akhirnya bisa di blue film. Oke, ini albumnya. Masuk semua. Saya yang dulu nggak berpikir bisa bikin lagu, bisa juga bikin lagu. Nanti bisa diputer itu. Nih, dan juga penghasilan. Ini lagunya. Oke, dulu kayak gini studio rekaman besar dan ngantri subuh itu bisa rekaman sore pagi. Studio kaset, toko kaset. Ayo, masih ada ya yang menjumpai toko kaset? Gak ada. Larinya kemana? Ke sini, ke Tunkor, ke Publisher. Nah, alhamdulillah perusahaan saya juga sekarang eligible untuk melisensikan lagu-lagu kalau ada yang mau bikin lagu. Dan akhirnya gini, masuk ke Spotify, masuk ke Juke, Amazon Music, masuk. Sehingga toko kaset yang dulu ada itu sekarang tergantikan di sini. Jadi kalau Anda heran, kok masuk ke YouTube bisa ya? Masuk ke Spotify bisa ya? Nah, caranya kayak gini bisa. Nih, nanti hasilnya Anda bisa dapat kayak gini. Dapat uangnya berapa, nanti bisa diambil. Saya masuk ke YouTube, gajinya baru 1 juta, tapi dimasukkan ke agregator sudah 8 juta. Cepet banget. Nih, ini di YouTube musik muncul juga. Ini di apa ini? Semua ya, sama di YouTube ya. Ini di Spotify muncul lagu yang saya daftarkan sudah ratusan. Ini juga lagu saya yang ada di Juke, Audiomack. Nah, ini adalah untuk berkelas kakak. Dia pendapatannya sebulan bisa dapat 6 miliar. Orang pengen turun dibayari. Gak kayak kan Indonesia turun di koloni boel. Turun dibayari. Ini turun yang benar-benar turun, bukan tidur satunya melel ya. Ini tidur dibayari. Nih, YouTuber dan selebgram. Ini punyanya Mbak Yayu kalau nggak salah. Ya, punyanya Mbak Yayu. Mbak Yayu itu jajan Solo. Mbak Yayu itu sebulan posting di tempatnya dia. Kalau foto itu 300.000, video 500.000. Sehari bisa posting 4 kali. Bayangno itu duit piro sesasi. Anda nggak pengen kayak gitu? Ya, nih. Terus ini YouTuber Solo. Ini Mas Taufik Sudirman sama Mbak Yayu tadi. Nah, rata-rata mereka juga melengkapi YouTube dan juga Instagram. Sekarang mulai ke TikTok. Nah, ini yang mana? Solo ini. Ada yang 54.000, ada yang 50.000, 60.000. Ini profesor komputer. Jadi yang sebelah sana itu profesor komputer pertama di Indonesia. Dan ini profesor komputer pertama di Indonesia. Ketemu kamera, narsis. Yang
sebelah sini ini profesor komputer termuda di Indonesia. Kalau yang kanan itu namanya Prof. Masud Dikosworo. Yang sebelah kiri yang termuda Profesor Eko Indrajit. Profesor Eko Indrajit itu doktornya 4. Mati rapi. Kowe lulus mandi belum? Doktornya 4. Ini mau daftarkan profesor lagi. Kalau benar ini jadi, ini sejarah dunia dan akhirat. Karena belum ada orang mesti profesor daftarkan profesor lagi, belum ada sejarahnya. Kalau jadi ini sejarah. Rekor dunia. S2-nya 8 bayangin. Kalau kamu ngira Allah doktornya paling kecek-kecek, oh enggak, doktornya itu MIT. Terus ada di Harvard. Terus ada satu lagi di Menham Universitas Pertahanan. Dan satu lagi NG, bukan perguruan tinggi aja guys. Ini untuk spirit kita semuanya ya, untuk spirit lu. Malah berapa itu kan? Untuk spirit kita semuanya. Bahwa kalau seandainya kita itu punya kemauan, insya Allah bisa. Jadi jangan khawatir, kamu siswa-siswa MAN, insya Allah bisa juga jadi profesor, guru besar. Ya, ini untuk motivasi. Tapi juga kita jangan salah. Saya ketemu kamera juga sama, polisi juga sama, ini mahasiswi isi juga sama. Mantap. Nih sampai kayak begini, mereka harus sampai ini di underwater sampai tidur kayak gini untuk bisa. Nih, kita ini ada yang salah ya. Tempat demo aja jadi foto. Ini di tempat bencana, kuburan itu. Kuburan di tempat nasis. Tetapi jangan salah, ini karena seiring dengan kamera yang makin bagus kamera HP. Tapi presiden kita juga sama. Presidennya yang menunggu apa-apa. Oke, ini hobi. Jadi hobi kita itu jangan disepelekan. Hobi kita bisa jadi penghasilan, jadi cuan. Hobi fotografi. Hasilnya kira-kira itu bukan yang kayak gini ya, bukan yang ini di Hongkong. Ya biar kayak gini, ini Kauman. Ini orang karangannya loh ini. Makan pacar. Hah? Makan pacar. Ketua kenal ini. Ini hasil saya. Ini juga. Oke. Itu ya. Nih. Nah, ini juga namanya foto berbicara sebenarnya tidak perlu ngomong. Oh, masalah dari di Semarang nggak perlu. Jelas. Jadi kalau ambil foto, sekarang yang ada labelnya, sudah ada labelnya. Ada yang tahu nih gimana? Yang sama izin? Hah? Bukan. Ini di Hongkong. Di Hongkong. Ini cuma, ya. Ini cuma patung, dan patungnya adalah orang-orang ikon dunia ini di Hongkong. Di Singapura kayaknya mulai ada. Nah, ternyata masih bingung. Habis ya. Begini, saya mau kasih edukannya begini. Jadi kalau ngambil foto, ini ijek umum, ijek jerung duit dosa, ijek pemperlakuan, ijek ngompol lagi jelas. Saya mengatakan, jadi kalau ngambil foto, usahakan kalau nggak di foto bicara, nah belakangnya itu polos. Kenapa? Karena begitu akan digambari apa-apa itu mudah, gitu loh. Walaupun sekarang sudah ada Remo BG, ada yang lain, tapi kalau udah kayak gini gampang. Kenapa? Kelihatan natural, ada bayangannya walaupun tidak banyak. Ini di karangannya jadi duit, misalnya. Nah, ini harus yang kenal kayaknya. Pak Iwan kenal kayaknya nih. Oh iya. Sama, ini harus ngambil gambar kayak begini di campur. Nah, tetapi ayo ngopo kadang-kadang kita kalah sama 360. Jadi walaupun ketemu, yang foto mainnya orang umum, ngomong bang. Jawir. Ya udah sih. Sing kajenenge contoh mantan kula iki gak dono suryane. Oke, ya sudah. Oke.
Bunga Salsabila Anda lihat followernya berapa? Ratusan. YouTube-nya saja sudah 200.000. Instagramnya 620.000. Sampai akhirnya dia dipanggil Pak Ganjar. Ambil itu dipanggil TV nasional. Anda mungkin sempat lihat. Nuwun sewu rencana kula badhe maaf Selat Solo ini kula udah yang ngomong kayak gitu. Jadi menariknya dia karena punya kekhasan. Ngomong Jawa, seluruh kontennya ngomong Jawa semua. Dan sudah saya podcast dia. Hasilnya dia sebulan bisa sampai 50 juta. Ini masih SD. Guru nih buku ini. Ya, dan ketika di wawancara saya itu misalnya katanya besok pengen sekolah di mana SMA-nya Negeri Sambi Bolaitanku. Jadi nak istirahat rekaman. Nih, ini Mbak Dames, ini balikannya ini Mbak Tuwo. Dames ya, followernya 400.000. Baik Bunga maupun Dames ini sudah dapat Banten YouTube semuanya yang 400.000. Instagramnya 100 lebih. Dames itu wong desa. Orang ayu iki sakore. Lipatnya 100.000 kali lipat. Cuman Dames itu dari semenjak moto melek tangi turu, kamera on sampai atur melek dan sebuah pasar, numpak dan sebagainya diambil gambarnya, hasilnya bisa beli kebun, beli sawah, bisa beli mobil, rumah, dan hebatnya dia tonggo-tonggonya diajari. Itu yang bermanfaat seperti itu. Kalau tonggo-tonggonya diajari, sukses semua jadi YouTuber. Nah, Anda pengen kayak begitu itu. Nih, nah ini saya tadi sudah. Ini diomong di Korea, Singapura. Ini saya ada ceritanya waktu ke Singapura pertama kali di Republik Politeknik Singapura. Saya HP saya itu hilang. Nah, pada saat hilang itu saya ngomong sama resepsionis, ngomongku buka dulu. Oh, I'm sorry, my ponsel is lost. Ngomongnya terang bilangnya. Dengan sangat ramahnya dia mengatakan, "This for you?" Yes, tak ambil. Kembali lagi. Apapun hilang di luar negeri di sana itu semuanya gak ada yang mengambil. Dan ceritanya begitu. Artinya apa? Ukurannya sudah sangat mapan, sangat jujur. Sebetulnya Indonesia hilang pernah. Saat perawat hilang. Oke. Nah ini foto bersejarah yang lain. Kita kan tidak perlu ngomong. Aku lagi di BSI, aku lagi di BSI nggak perlu ngomong. Saya lagi di sini bicara. Saya lagi di sini, saya lagi di UNS jadi pembicara, saya lagi di Banjarmasin, saya lagi di Batam, saya lagi di UMS, ini di Unisri, ini di Kominfo, ini di Sukoharjo, Sengkan 6,